Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semuanya? Senang sekali kita masih dapat berjumpa walaupun masih secara online dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan memulihkan dan memerdekakan hidup kita. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Tuhan, diri kita sendiri dan juga dengan sesama. Dosa merusak hubungan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga agar hubungan yang rusak dipulihkan, saudara. Tidak ada kehidupan tanpa hubungan. Karena itu, kekristenan tanpa hubungan adalah kekristenan yang mati. Hanya aktivitas agamawi belaka. Oleh karena itu, sadarlah bahwa yang terpenting dalam hidup ini yang harus kita bangun adalah hubungan. Dan hal yang paling iblis ingin hancurkan juga adalah hubungan. Bagaimana caranya iblis menghancurkan hubungan dalam hidup kita? Kalau hubungan itu hancur, maka tidak ada lagi kehidupan. Karena kehidupan berasal dari sebuah hubungan. Dan untuk itu, iblis memasang sebuah jebakan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Jebakan Iblis. Lukas 17 ayat yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kata penyesatan dari ayat ini bahasa aslinya adalah skandalon, yang berarti jebakan atau jerat. Ada 4 kriteria sebuah jebakan atau jerat. Yang pertama, jebakan itu harus menarik, lalu menggoda, tersembunyi, dan yang pasti mematikan. Kalau Anda suka mancing, kail itu dibungkus dengan mungkin cacing atau umpan, dan yang pasti sangat menggoda dan tersembunyi, tidak terlihat, tetapi itu sangat mematikan. Itulah skandalon. Dan iblis menaruh jebakan dalam perjalanan hidup kita. Karena itu Anda harus sadari bahwa jebakan iblis itu sungguh-sungguh ada. Jerat iblis itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Dan jerat atau jebakan iblis itu apa? Menarik, menggoda, tersembunyi, dan mematikan. Dan salah satu jerat iblis, jebakan iblis yang sangat mematikan adalah kepahitan. Mazmur 55 ayat 13-15 berkata, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Siapa yang paling berpotensi untuk menyakiti hati kita? Bukan orang yang jauh, tetapi orang yang dekat, bahkan sangat dekat. Saya pernah Bapak Ibu dicaci maki. Ketika saya bawa mobil di hari Minggu, saya bangun agak kesiangan, lalu saya buru-buru untuk ibadah, saudara, dan saya menyalip sebuah mobil, dan mobil itu tidak terima, dia menyalip saya balik, lalu dia menghalangi jalan saya, ini di jalan tol, saudara ya. Lalu saya minggir, dan dia keluar dari mobil, lalu memaki-maki saya. Tapi ketika dia mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, saya cuma senyum, iya Pak, maafkan saya, iya Pak, maafkan saya. Tapi dalam hati saya, EGP, emang gue pikirin, saya nggak kenal siapa dia. Tapi kalau itu yang mengatakan adalah pasangan kita, atau sahabat kita, atau orang yang dekat dengan kita, sakitnya itu dalam sekali, saudara. Jadi, sadarlah, saudara, bahwa setiap orang pernah disakiti. Dan setiap orang juga pernah menyakiti. Anda dan saya tidak bisa mencegah untuk orang dan situasi tidak menyakiti kita. Setiap kita pasti pernah disakiti. Anda mau pasang misalnya slogan ya, atau pakai kaos, please don't hurt me. Tolong jangan sakiti aku. Tetap akan ada yang menyakiti Anda. Dan yang kedua, setiap kita juga pasti pernah menyakiti.
Dan yang terpenting adalah Anda harus menyadari, jangan sampai Anda masuk dalam jerat perangkap kepahitan. Karena apa, saudara? Ketika Anda dan saya disakiti, cenderungnya apa? Kita membenci orang yang menyakiti kita. Membenci bukanlah jalan keluar. Itu adalah sebuah jebakan yang mematikan. Mari katakan setelah saya, membenci bukanlah jalan keluar. Itu adalah jebakan yang mematikan. Angkat tangannya, bilang sadar. Sadar, saudara. Ketika Anda membenci, Anda seperti minum racun yang mematikan dan berharap orang lain yang mati. Ayub pasalnya yang kelima ayat yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sakit hati itu membunuh kita, saudara. Seorang profesor, Carsten Worth, profesor psikologi Concordia University di Montreal berkata bahwa perasaan dendam mengganggu sistem hormonal dan kekebalan tubuh. Ketika Anda menyimpan kepahitan, ketika Anda menyimpan kebencian, yang mati bukanlah orang yang Anda benci, tetapi Anda. Orang yang Anda benci tidur nyenyak. Siapa yang tidak bisa tidur nyenyak? Anda. Karena itu sadarlah bahwa membenci bukanlah jalan keluar. Itu adalah sebuah jebakan yang sangat mematikan, yang membuat Anda tidak bisa keluar dari kegelapan dan segala ikatan dosa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ada sebuah kesaksian kisah hidup yang menarik yang ditulis dalam sebuah buku yang diberi judul God's Call Girl, atau di bahasa Indonesia kan Pelacurnya Tuhan. Saya sempat membaca buku ini dengan cepat ya di toko buku yang menjual buku ini. Saya baca depan, tengah, belakangnya. Saya tertarik karena judulnya adalah Pelacurnya Tuhan, God's Call Girl. Dan ternyata buku ini menceritakan perjalanan seorang wanita ketika dia masih kecil dan remaja, dilecehkan, diperkosa oleh ayah kandungnya, saudara. Kurang lebih seperti itu. Dia mengalami pelecehan seksual dan dia mengalami kekosongan. Dan dia mencari arti kasih, kehangatan dari kasih. Lalu perempuan ini yang bernama Carla Van Rey, dia akhirnya menjadi seorang biarawati. Karena dia berharap mungkin dengan menjadi seorang biarawati, mendekatkan diri kepada Tuhan, dia mendapatkan kehangatan kasih yang dia cari selama ini. Tetapi dalam perjalanannya menjadi seorang biarawati, Carla Van Rey tidak menemukan kasih yang dia cari. Dia hanya menemukan tembok yang dingin. Itu menurut pengakuan dia, saudara. Lalu dia jatuh cinta dengan seorang pria. Lalu dia menanggalkan kebiarawatiannya dan dia menikah dengan pria itu. Dan tentu yang namanya pernikahan tidak lepas dari yang namanya konflik dan percekcokan. Saya tidak tahu detail masalah pernikahannya apa, tetapi mereka akhirnya bercerai. Dan itu sangat melukai hati dia. Dan dari perceraian itu akhirnya dia menjadi seorang pelacur profesional. Dari seorang biarawati menjadi seorang wanita panggilan. Tetapi di tengah keterpurukan hidupnya, Carla Van Rey, dia melakukan konseling, saudara. Dia datang ke sebuah lembaga konseling di tengah keputusasaannya. Ketika dia konseling, konselornya bertanya, apa yang menghancurkan hidupmu? Dan dengan segera dia berkata, ayah saya. Ayah saya yang menghancurkan, yang merusak hidup saya. Dan ketika konselornya mendengar jawaban dari Carla Van Rey ini, konselor bertanya kembali, menurut kamu, seandainya kamu tidak pernah berpikir demikian, apa yang terjadi dengan hidupmu? Dan itu menyadarkan dia. Ternyata hidupnya hancur bukan karena perbuatan ayahnya, tetapi dia terus membenci ayahnya, menyalahkan ayahnya. Selama dia terus menyalahkan ayahnya, membenci ayahnya, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa pulih. Dia masuk dalam jebakan maut si jahat, saudara. Karena apa? Kalau dia terus menyalahkan ayahnya,
itu tidak pernah menyembuhkan dia. Membenci tidak pernah menyembuhkan, tetapi semakin melukai diri Anda, semakin menyakiti diri Anda. Dan Carla Van Rey tiba pada satu kebenaran, yaitu mengenai pengampunan. Ketika dia mengampuni ayahnya, di sanalah pemulihan dalam hidupnya terjadi. Dan sekarang Carla Van Rey menolong banyak wanita yang mengalami seperti dia, saudara, yang dilecehkan, yang disakiti, dan dia menyembuhkan banyak wanita. Karena itu, saudara, sadarlah bahwa kepahitan, membenci bukanlah jalan keluar. Itu adalah sebuah jebakan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini adalah kisah Kain. Ketika dia melihat persembahan Habil adiknya diterima, dia menjadi iri. Lalu dia membenci adiknya. Dan kebencian, kepahitan itu sangat menggoda. Tapi Tuhan berkata kepada Kain, "Kamu harus berkuasa atas godaan itu." Saudara, hati kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Siapa yang bertanggung jawab menjaga hati kita? Kita, bukan Tuhan. Jadi kalau hati Anda kotor, hati Anda penuh dengan luka, hati Anda penuh dengan duka, itu tanggung jawab Anda. Karena Anda tidak menjaga hati Anda. Dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu melindungi hati kita. Ketika Anda menerima firman Tuhan, Anda mempercayainya, kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Firman Tuhan itu akan menyembuhkan Anda. Dan kebenarannya adalah Anda bertanggung jawab untuk menjaga hati Anda. Untuk tetap apa? Tetap bersih, tetap utuh, tetap sehat. Tuhan Yesus dengan darahnya telah menyucikan hati Anda. Tetapi tanggung jawab Anda dan saya adalah kita harus terus datang, mengingat kematiannya di kayu salib, mengingat kasihnya. Karena itu hari ini setelah firman Tuhan ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena itu adalah bagian dari kita kembali mengingat kasih Tuhan, mengingat pengampunan yang Tuhan sudah berikan, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang sembuh. Amin. 1 Yohanes pasal yang ketiga 15 berkata, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Jadi sadarilah bahwa membenci bukanlah jalan keluar. Ketika Anda membenci orang yang menyakiti Anda, justru Andalah yang akan mati. Anda kehilangan hidup yang kekal. Efesus 4 ayat 27 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan, jangan beri tempat kepada iblis. Iblis tidak bisa menghancurkan hidup Anda kalau Anda tidak kasih tempat. Karena itu salah satu celah tempat untuk iblis masuk dalam hati kita adalah kemarahan. Iblis, salah satu julukan adalah Beelzebul. Artinya apa? Raja lalat. Lalat itu tidak bisa masuk dalam rumah Anda kalau tidak ada kotoran. Kalau ada kotoran di ruang tamu Anda, atau di kamar Anda, atau di dapur Anda, maka lalat itu datang. Dan kotoran itu adalah kebencian, saudara. Nah, yang diusir, yang dibersihkan bukan lalatnya, tetapi apa? Kotorannya. Kemarahan, kebencian yang Anda pendam selama ini. Jadi sadarlah bahwa membenci, kepahitan adalah sebuah perangkap yang sangat mematikan. Saya mengutip pernyataan dari seorang bernama Nelson Mandela. Kalau Anda belajar sejarah, dia adalah presiden berkulit hitam pertama Afrika Selatan yang menganut politik apartheid, di mana negara ini sebelumnya sangat membedakan warna kulit. Kulit berwarna dianggap tidak berharga, tapi kulit putih itu dihargai, dihormati. Dan Nelson Mandela adalah salah satu pejuang hak asasi manusia dalam hal ini. Dan dia masuk penjara puluhan tahun, saudara, disiksa. Tetapi ketika dia bebas dari penjara, ini yang dia katakan,
Saat aku berjalan keluar pintu, menuju pintu gerbang penjara yang akan membawaku pada kebebasan, aku tahu, jika aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencianku, sesungguhnya aku masih di dalam penjara. Berapa banyak orang hari ini tidak di luar penjara secara fisik, tetapi masih menyimpan kebencian, masih menyimpan kepahitan. Dia sama saja di dalam penjara, saudara, disiksa. Karena itu, sadarlah, kepahitan, membenci bukanlah jalan keluar dari sakit hati Anda. Itu adalah jebakan maut yang sangat mematikan, membunuh hidup Anda. Jalan keluar dari semua kebencian, kemarahan, hati kita yang terluka adalah mengampuni. Karena itu Anda harus mengerti, apa sih itu arti mengampuni? Yang pertama, mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Ayo katakan setelah saya, mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Karena mengampuni adalah sebuah perintah, saudara. Mengasihi itu sebuah perintah, bukan sebuah perasaan. Karena itu perintah yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Baru kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu adalah sebuah keputusan. Karena perintah tidak ada hubungan dengan perasaan. Kalau Anda ada di sebuah angkatan bersenjata dan Anda adalah seorang tentara, lalu komandan Anda memberi Anda perintah, siap komandan, laksanakan. Tidak ada hubungan dengan perasaan. Keputusan menghasilkan kekuatan. Jangan pernah tunggu kuat baru buat keputusan. Karena Anda tidak akan pernah kuat sampai Anda buat keputusan. Dan keputusan terpenting yang harus Anda ambil ketika Anda sakit hati adalah mengampuni. Lewat apa? Lewat perkataan mulut Anda. Baik itu di dalam hatimu maupun dengan lidahmu. Engkau harus melepaskan pengampunan. Dan pengampunan itu menyembuhkanmu dan menyelamatkan hidupmu. Matius 18 ayat yang ke-21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi bukan 70 kali 7, tetapi 70 kali 7 kali. 70 kali 70 kali 70 sebanyak 7 kali. Berapa jumlahnya? Anda hitung sendiri, saya tidak tahu. Artinya apa? Anda mengampuni sampai Anda tidak tahu berapa kali Anda sudah mengampuni. Kalau Anda mengampuni tapi masih bisa dihitung, ingat ya, ini yang kedua, ini yang ketiga kali ya. Sekali lagi kamu berbuat salah, habis kamu. Itu bukan mengampuni, saudara. Tuhan mau kita mengampuni sebuah kesalahan itu sebagai sebuah keputusan yang dilakukan berkali-kali. Sampai Anda tidak tahu berapa banyak pun saudaramu berbuat salah kepadamu. Engkau harus terus memutuskan untuk mengampuni. Karena keputusan untuk mengampuni itulah yang membuat Anda sembuh. Yang membuat Anda bebas. Selama Anda mengampuni bukan sebagai sebuah keputusan, tapi sebagai sebuah perasaan, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa mengampuni. Dan sampai kapanpun Anda tidak pernah bisa sembuh hati Anda. Jadi Anda harus belajar mempraktekkan pengampunan bukan sebagai sebuah perasaan, tapi sebagai sebuah keputusan. Ayo kita praktek, katakan setelah saya. Tuhan Yesus, aku memutuskan untuk mengampuni. Sebut siapa namanya, suamimu, ommu, atau orang tuamu yang menyakitkanmu. Aku mengampuni dia Tuhan. Aku memberkati hidup dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kalau Anda teringat lagi, lalu sakit lagi hati Anda, ampuni lagi, saudara. Anda mengampuni bukan 1, 2, 3, 7 kali. 70 kali 7 kali. Artinya apa? Anda mengampuni sampai Anda sembuh. Kapan sembuhnya? Ketika Anda mengingat orang itu, peristiwa itu, Anda tidak sakit hati lagi. Jadi kebenaran yang pertama, mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan sebuah
perasaan. Dan ketika Anda mengampuni, apa artinya? Yang kedua, Anda mengembalikan hak pembalasan kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi waktu Anda mengampuni, Anda sedang menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Waktu Anda membenci, Anda mengambil haknya Tuhan. Karena itu hidup Anda berantakan, saudara. Serahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia Raja yang adil, saudara. Karena itu lebih baik kita yang balas atau Tuhan yang balas. Saya serahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah kekristenan yang sesungguhnya, saudara. Jadi sadarlah, ketika engkau mengampuni, itu bukan sebuah perasaan. Sekalipun perasaanmu sakit, engkau harus tetap mengampuni sampai perasaanmu, hatimu sembuh. Dan yang kedua, ketika engkau mengampuni, engkau sedang menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Serahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, engkau mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni Anda. Itu ukurannya. Kolose pasalnya yang ketiga 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi, Anda tidak bisa mengampuni sebelum Anda diampuni oleh Tuhan. Karena kita hanya bisa mengampuni kalau kita sudah diampuni. Jadi masalahnya adalah, apakah Anda terima bahwa Tuhan sudah mengampuni Anda? Banyak orang tidak bisa terima loh, bahwa dirinya sudah diampuni Tuhan. Mereka masih hidup penghukum diri sendiri. Orang yang sulit mengampuni sesungguhnya adalah orang yang hidup dalam penghukuman diri. Jadi untuk Anda dan saya bisa mengampuni, Anda harus terima dulu pengampunan dari Tuhan. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang saya sendiri tidak miliki. Saya tidak bisa memberikan pengampunan sebelum saya menerima pengampunan. Jadi pengampunan yang Anda berikan kepada orang yang menyakiti Anda adalah pengampunan yang Anda sudah terima dari Tuhan, lalu Anda berikan kepada orang itu. Karena itu sadarlah, saudara. Hari ini maukah Anda menerima pengampunan yang dari Tuhan? Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk menggambarkan mengenai pengampunan, yaitu tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Dan ketika tuannya ini menagih hutang hamba ini tidak mampu membayarnya. Tetapi hamba ini berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Anda tahu berapa banyak jumlah 10.000 talenta? Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dan 6.000 dinar itu, saudara, itu sama dengan 6.000 hari kerja. Karena satu hari kerja sama dengan 1 dinar. Jadi untuk seorang hamba bisa memperoleh 1 talenta, dia harus kerja sebanyak 6.000 hari. Dan 6.000 hari itu berapa tahun, saudara? Anda bagi 365 hari, kurang lebih 16,4 sekian tahun. Jadi kalau Anda kerja 16, sebutlah bulatkan 16,5 tahun, Anda baru dapat 1 talenta. Dan hamba ini punya hutang 10.000 talenta. Artinya dia harus kerja 16,5 tahun kali 10.000. Berapa abad, saudara? Itu berabad-abad, ratusan abad. Dengan kata lain, hamba ini tidak bisa membayar hutangnya. Mustahil, tidak mungkin. Tapi hamba ini berkata apa? Sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Tapi karena digerakkan oleh belas kasihan, Tuhan ini mengampuni hamba ini yang berhutang 10.000 talenta. Dan ketika hamba ini keluar, dia berjumpa dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Hanya 100 hari kerja. Tidak sampai 1 tahun kerja, saudara. Hanya 100 hari kerja, kurang lebih 3,5 bulan lah.
hamba ini yang baru saja dibebaskan 10.000 talenta, dia mencekek temannya ini dan berkata, bayar hutangmu. Dan ketika diketahui oleh tuannya bahwa hamba yang hutang 10.000 talenta ini berlaku jahat kepada saudaranya, bahkan memasukkannya ke penjara, hamba yang berhutang 10.000 talenta ini pun dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa oleh algojo. Itulah gambarannya, saudara. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 9 berkata, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Logikanya secara sewajarnya, kalau Anda baru terima uang, saudara, 1 miliar. 1 miliar ada di rekening Anda baru terima hari itu. Tentu Anda akan senang sekali, bukan? Lalu ketika Anda keluar dari rumah, lalu mungkin mobil Anda disenggol sedikit, ya sama sepeda, lecet sedikit, saudara, apakah Anda marah? Tentu Anda akan berkata, tidak apa-apalah, it's okay. Bahkan mungkin Anda belikan sepeda itu sepeda yang baru. Berapa sih harga sepeda dibanding Anda terima uang 1 miliar? Itulah gambaran dari hamba yang 10.000 talenta. Dia baru terima anugerah yang begitu besar, tetapi dia tidak percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Kenapa? Karena dia masih menuntut saudaranya bayar hutang, saudara. Pikirannya menjadi picik. Karena itu hari ini lewat perjamuan kudus, maukah Anda menerima, saudara, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa Anda. Tuhan sendiri dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berkata, Tuhan sendiri telah memikul semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan ambil semua dosa Anda. Hanya kekristenan, saudara, yang dosanya dipikul oleh Tuhannya sendiri, bukan oleh dirinya sendiri. Agama yang lain, kepercayaan yang ada di dunia ini, Anda harus memikul dosa Anda sendiri. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan sendiri yang pikul dosa kita. Tuhan sendiri yang sudah bayar lunas dosa Anda dan saya. Apa tujuannya? Supaya Anda dan saya bisa mengampuni orang yang menyakiti kita seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi pertama, mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Mengampuni adalah mengembalikan hak pembalasan kepada Tuhan. Dan kita mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Setiap orang pernah disakiti dan pernah menyakiti. Kita tidak bisa mencegah orang atau situasi tertentu tidak menyerang atau menyakiti kita. Namun kita bisa menjaga hati kita untuk tidak terjebak dalam jebakan sakit hati yang mematikan. Martin Luther King berkata, jika gigi ganti gigi dan mata ganti mata kita praktekkan, maka pada akhirnya semua orang akan buta dan ompong. Jadi sadarlah, Tuhan Yesus berkata kepada kita, para muridnya hari ini, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Pasti selalu ada orang yang menyakiti kita. Pasti akan selalu ada orang yang membuat hati kita terluka. Tetapi jalan keluarnya bukan membenci, mengampuni sebagai sebuah keputusan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Untuk kita diingatkan kembali akan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maukah hari ini kau menerima pengampunan yang dari Tuhan? Dosamu sudah diampuni. Percayakah engkau? Mari kita siapkan hati kita.